أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yakni makna Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, kemudian menjauh berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita dari ilmu fikih, yakni al-fiqhu muyassar fi dha'il kitabi was sunnah. Dan alhamdulillah kita sampai kepada masalah yang kelima, yakni syurutu wujubi siyam Ramadan. Syarat-syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Taib. Berkata para masyayikh pengarang kitab Fikih Muyassar fi Dha'il Kitab was Sunnah, yajibu siyam Ramadan ala man tawaffarat fihi as-surutu at-taliyatu. Wajibnya berpuasa Ramadan atas orang-orang yang terpenuhi di dalamnya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah al-Islam. Syaratnya ketika seseorang ingin berpuasa, maka dia harus seorang yang muslim, seorang yang berislam. Yakni makna Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, kemudian menjauh berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Maka seluruh manusia diwajibkan menjadi seorang muslim. Maka puasa ini tidak wajib bagi orang-orang yang kafir, ya, yakni yang dimaksudkan orang kafir adalah man la yu'minu bil wahdaniyah au bin nubuwah au bis syariatillah. Yang dimaksudkan kafir yaitu siapa saja orang yang tidak beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kenabiannya, atau dia tidak beriman kepada syariat Islam, atau tidak beriman kepada tiga-tiganya, maka inilah orang-orang kafir. Ya, maka yang seperti ini mereka tidak wajib berpuasa, tapi pada hakikatnya mereka diseru untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka disyaratkan ketika berpuasa maka dia wajib adalah seorang yang Islam, yaitu seorang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan ahli-ahli syirik. Maka orang-orang yang Islam betul itu
adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan tidak main-main dengan kesyirikan, atau mereka bermudah-mudahan di dalam masalah kesyirikan serta para pelaku kesyirikan. Ya, maka semua manusia wajib untuk dia menjadi seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Id qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ingatlah ketika Rabb-nya berfirman, yakni kepada Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah. Maka dia menjawab, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah yang paling hak adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini syarat yang pertama ketika seseorang ingin berpuasa dan sah puasanya, yaitu dia harus seorang yang muslim. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, baligh. Fala yajibu asyamu ala ma lam yablugh hadal taklif. Tidak wajib puasa atas seseorang yang belum balik, yakni pada batasan yang terbebani syariat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an salasatin. Diangkat pena itu atas 3 orang atau 3 golongan. Ya, artinya tidak dicatat. Fadzakara minhum as-sabi hatta yahtalima. Dan disebutkan diantaranya yaitu anak kecil sampai dia balik. Bagaimana mengetahui balik? Yakni ciri-cirinya ya disebutkan oleh para ulama, dia sudah keluar mani ketika syahwat, baik ketika dia sadar maupun ketika dia dalam keadaan tidur, misalnya bermimpi. Kemudian sudah berumur 15 tahun. Ini juga bisa dikatakan baligh. Atau ada ciri-ciri tumbuh bulu kemaluan. Atau bagi wanita yakni dia sudah datang haid. Ini adalah baligh sebagai syarat seseorang bisa berpuasa. Iza intafa syartu intafa al-masyrut. Maka kalau tidak ada syarat, maka tidak ada yang dipersyaratkan. Ya, ini adalah satu kaidah. Tayyib. Walakinahu yasihu asyamu min ghairil baligh law shoma. Akan tapi sah berpuasa bagi yang belum balik kalau seandainya dia berpuasa. Idza kana mumayyizan, walaupun dia masih kecil, puasanya sah. Ya. Akan tapi apa? Ya, pahalanya adalah untuk kedua orang tuanya yang telah mendidiknya. Maka fayan bagi liwali amrihi an ya'murahu bisyam liya'tadah wa ya'lafah. Seyogyanya bagi para orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya berpuasa semenjak dini, sebagai apa? Pembiasaan, dan agar dia mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah apa? Wa zayyana fi qulubihim, dijadikan indah dalam hati-hatinya. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan.
dan dijadikan benci dengan kekufuran, ya, kemudian fasikan dan dosa. Adapun orang-orang yang beriman itu dijadikan indah hatinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi para orang tua, untuk mereka memerintahkan kepada anak-anaknya berpuasa dan membiasakan sedari dini untuk mengerjakan puasa. Taib. Adapun yang disebutkan mumayyiz, yakni dapat membedakan antara yang baik maupun yang buruk dengan perintah-perintah dari orang tuanya, ya. Dan disebutkan oleh para ulama, yakni mumayyiz itu sekitar umur 7 tahun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Ila akhir hadis. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Ini disebutkan oleh para ulama sebagai apa? Ya, waktunya mumayyiz atau umur mumayyiz. Nah, taib. Ini yang kedua, yakni al-bulugh atau baligh, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, al-aqlu. Syarat berpuasa yang berikutnya adalah berakal. Fala yajibu asyamu 'alal majnun wal ma'tuh. Tidak wajib berpuasa bagi orang-orang yang gila dan tidak berakal. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an salasatin. Diangkat pena dari 3 kelompok, yakni fadzakara minhum al-majnun hatta yufiqa, yaitu disebutkan bahwasanya di antara mereka adalah orang gila sampai dia sadar, ya. Maka orang-orang yang gila ini tidak diwajibkan berpuasa, atau orang-orang yang tidak sadar. Nah, dan tidak ada qadha bagi yang tidak sadar ataupun gila. Kalau dia sembuh, kadang misal ada orang gila sembuh beberapa hari, maka dia mengqadha atau berpuasa pada hari-hari yang dia sembuh. Akan tapi pada saat waktu gilanya itu tidak diqadha. Nah, kemudian termasuk juga yang dibahas oleh para ulama adalah orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, pikun. Maka dia tidak wajib berpuasa. Ya, yang sudah pikun betul-betul lupa. Ini anaknya, ini saudaranya, ini istrinya, dan seterusnya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Maka yang seperti ini tidak wajib puasa, tidak pula wajib fidyah. Nah, akan tapi kalau pikunnya kadang sadar, kemudian kadang pikun lagi, maka dihitung kalau dia mau berpuasa adalah pada saat sadarnya, ya, seperti itu. Taib. Ini afidina azakumullah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.